Haleluya! Halo Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya Kristi Fani Kandau. Hari ini saya ingin bersaksi bagaimana pengalaman saya dengan Tuhan. Beberapa waktu lalu, di tanggal 23 September 2019, itu merupakan pengalaman yang terberat bagi saya dan keluarga. Pada waktu itu setelah saya melakukan prosesi foto prewed, ya saudara, tiba-tiba saya dikejutkan dengan satu peristiwa, satu kabar bahwa kota tempat kelahiran saya di kota Wamena pada waktu itu mengalami bentrok dengan warga, dan itu merupakan bentrok yang cukup besar sebab banyak sekali rumah dan juga ruko, tempat-tempat usaha daripada warga daripada kota Wamena mengalami kebakaran, dan lumayan banyak juga yang menjadi korban pada peristiwa itu. Nah, ada satu hal yang ingin saya bagikan. Hari itu ketika saya mendengar kabar itu, saya beserta dengan kelompok wanita yang waktu itu sedang melakukan perjalanan. Kami sama-sama berdoa setelah mendengar kabar itu, dan saya ingat bahwa saya percaya pada waktu itu sebagai seorang manusia bahwa Tuhan pasti menolong keluarga saya. Kenapa? Karena pagi, siang, sore, malam keluarga saya walaupun bukan keluarga hamba Tuhan, tetapi mereka punya doa pribadi jam 4:30, jam 5 pagi ya saudara. Dan malam juga sebelum beristirahat kami punya doa malam bersama. Dan saya yakin, pada waktu itu saya percaya kalau Tuhan bakalan meluputkan keluarga kami ya. Jadi kami tidak akan menjadi korban. Tetapi kemudian jam 1 malam ya, saya mulai mendengar bahwa satu rumah kami dibakar, satu rumah tempat usaha kami dibakar. Jadi ada rumah sewa yang menjadi tempat usaha kami, satu terbakar, tetapi tidak sampai di rumah tempat tinggal kami. Ya, saya bersyukur untuk hal itu. Tapi kemudian beberapa jam kemudian saya mendengar kabar bahwa seluruh rumah akhirnya terbakar. Nah, saudara, sebagai seorang manusia, walaupun saya seorang pendeta, pada waktu itu saya berpikir kenapa Tuhan izinkan masalah ini terjadi di saat saya sedang mempersiapkan pernikahan saya dan membutuhkan banyak sekali biaya. Tapi satu hal yang menjadi perenungan saya pada waktu itu, kalau misalnya seandainya kejadian ini memang menimpa keluarga saya, mungkin saya tidak memiliki kesaksian apa yang ingin saya saksikan ya saudara, karena nyatanya doa saya supaya keluarga saya aman-aman, supaya rumah kami tidak sampai terbakar, nyatanya tidak jadi kenyataan ya saudara, dan doa saya tidak dijawab oleh Tuhan. Tetapi kemudian saya mulai melihat bagaimana saya ingin bersaksi Tuhan kalau misalnya Tuhan izinkan masalah ini terjadi bagi keluarga saya. Tapi ada satu hal yang Tuhan gerakkan saya ketika saya berdoa kepada Tuhan pada waktu itu di titik terberat saya sebagai seorang hamba Tuhan dan juga anak pertama. Tuhan mengingatkan saya bahwa hari itu keluarga saya dalam keadaan sehat-sehat. Papa saya sempat hampir saja ya saudara, sebab dia dikejar oleh warga waktu itu ya saudara. Dia dikejar oleh massa yang sedang mengamuk pada waktu itu, tapi dia terluput. Ya, adik saya juga baik-baik saja, semua keluarga saya baik-baik saja walaupun rumah kami terbakar. Nah, ini yang ingin saya saksikan bahwa kadang mujizat tidak bisa kita lihat dari titik ketika semua doa dan harapan kita dijawab oleh Tuhan. Tetapi mujizat itu tumbuh, muncul ketika kita punya hati yang selalu bersyukur. Dan tergantung dari kita melihat mujizat itu bagaimana. Ya saudara, kita melihat dari titik mana mujizat itu terjadi dalam hidup kita. Oleh sebab itu hari ini saya ingin berbagi bahwa jangan sampai kekristenan kita hanya timbul, kita pikir bahwa kita akan bersaksi ketika Tuhan melakukan hal yang supranatural yang besar sekali dalam hidup kita ya, baru kita punya kesaksian. Tetapi mari lihat dari sudut pandang yang lain bahwa ada banyak pekerjaan Tuhan yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Sekalipun kita ada di titik terendah, Dia sanggup untuk melakukan hal yang besar. Mujizat itu ada ketika kita punya hati yang selalu bersyukur kepada Tuhan, ketika kita punya hati yang menerima semua hal yang terjadi dalam kehidupan kita dengan baik. Hari ini keluarga saya baik-baik saja, walaupun rumah kami sudah tidak ada, tapi saya bersyukur Tuhan tetap baik bagi saya. Dan saya yakin Tuhan yang sama juga memelihara saya dan juga kehidupan saudara, dimanapun apapun yang sedang saudara alami. Sampai jumpa di kesaksian selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.